Halo, welcome to kelas online. Di video kali ini kita akan mereview tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 2 dengan mata pelajaran PPKN dan SPDP. Topik kita yang pertama adalah reklame. Pernahkah anak-anak mendengar kata reklame? Pernahkah anak melihat gambar-gambar besar dan tulisan-tulisan ini di pinggir jalan? Ini adalah reklame. Yang jadi reklame adalah sebuah gambar yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Reklame biasanya berukuran besar dan ditempatkan di tempat keramaian untuk mendapatkan perhatian banyak orang, seperti ini. Kemudian reklame berisi gambar dan tulisan yang bertujuan untuk mengajak orang untuk tertarik dan menggunakan barang atau jasa yang ada di papan reklame tersebut. Jadi itulah yang namanya reklame. Reklame dibuat dengan tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. Kemudian, mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk atau jasa. Terakhir, untuk membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk atau jasa. Nah, itulah tujuan dari dibuatnya reklame. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Jadi ada berbagai jenis reklame. Di antaranya, yang pertama yang sudah anak-anak lihat tadi, namanya adalah baliho. Baliho berupa papan reklame berukuran besar yang ditempatkan di tempat umum dan bersifat sementara atau tidak permanen. Jadi ini namanya baliho ya. Yang ini, dan yang ini. Kemudian yang kedua ada billboard. Berupa bentuk poster dengan ukuran besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Nah, bentuknya agak sedikit berbeda dengan baliho ya. Ini agak tinggi. Kemudian ada spanduk, yakni jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Nah, ini pasti anak-anak sering melihat di sekolah. Spanduk namanya. Yang selanjutnya ada poster. Reklame poster berupa gambar dan tulisan pada selembar kertas dan ditempel di tempat-tempat umum. Kemudian neon box, yakni jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna-warni. Selanjutnya ada videotron, berupa full color LED display yang mampu menampilkan teks, gambar, atau video dan berbagai animasi dengan semua indeks warna. Kemudian ada iklan. Iklan yakni jenis reklame yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual pada media cetak atau elektronik, contohnya di TV. Brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Embalase, yakni jenis reklame yang ditempatkan pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan informasi tentang produk. Banner, yakni jenis reklame dengan bentuk kotak, biasanya dicetak dengan digital printing, ditempatkan depan toko atau instansi. Leaflet, berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Jadi demikian jenis-jenis dari reklame ya.
Kemudian reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Perbedaan komersial dan non-komersial. Komersial ini cenderung sifatnya menjual ya. Kalau non-komersial sifatnya itu mengajak ya, apa harus membeli. Kemudian reklame tentu harusnya menarik ya, agar bisa menarik perhatian masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah sebagai berikut ya. Slogan jelas dan mudah dimengerti. Semua reklame pasti memiliki tulisan di dalamnya ya. Slogan yang dibuat pada reklame itu harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ini gambar-gambarnya harus menarik. Kemudian tata letak gambar dan tulisannya harus baik ya, agar reklamenya terlihat indah dan menarik bagi masyarakat untuk diperhatikan ya. Nah, sekian tadi topik mengenai reklame. Selanjutnya kita bahas topik keberagaman ekonomi. Untuk memahami topik keberagaman ekonomi, mari kita baca kisah sahabat tak terpisahkan berikut. Oke, Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat, sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama, karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, main petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain.
Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya memperlakukan sikap dan tulus, hanya diperlukan sikap dan yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Nah, jadi seperti itu ya kisah dari dua sahabat ini yang memiliki perbedaan ekonomi. Jadi banyak yang bisa kita pelajari ya dari Hani dan Dwi. Keluarga Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonominya. Namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Nah, jadi saling belajar ya. Adapun sikap yang harus kita kembangkan dalam keberkahan ekonomi dan Bapak harap semuanya bisa mengembangkan sikap-sikap ini ya. Yang pertama, sikap saling menghargai satu sama lain yang seperti yang ditunjukkan oleh Hani dan Dwi tadi ya. Yang kedua ada sikap saling berbagi ilmu. Jika kita memiliki ilmu, kita harus berbagi kepada sahabat kita ataupun teman kita. Begitu juga mereka akan berbagi ke kita nantinya. Jadi sama-sama pintar. Saling bersaing secara sehat. Boleh berkompetisi, boleh bersaing, namun persaingannya harus sehat. Tidak ada kecurangan ya. Persaingan ini harus juga saling mendukung, yaitu namanya persaingan yang sehat. Karena tujuan dari bersaing sebenarnya adalah agar meningkatkan daya juang kita untuk sama-sama menjadi orang yang lebih maju. Sikap saling mempromosikan ya, jika kita melihat ada teman yang punya usaha, kita coba ikut promosikan kepada teman kita yang lain. Itu sikap saling mempromosikan. Kemudian sikap rendah hati dan tidak sombong. Jika kita memiliki perekonomian yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, kita tidak boleh sombong ya. Kita harus tetap rendah hati. Kemudian menghindari sikap minder. Nah, jika kita ekonomi keluarga kita kurang dari yang lain, kita tidak usah minder ataupun iri hati. Itu tidak boleh ya. Karena masing-masing orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti tadi, keluarga Dwi meskipun ekonominya kurang dari Hani, tapi Hani tetap menghargai keluarga Dwi karena kesederhanaannya. Itu yang disukai oleh Hani. Jadi ada sesuatu yang pasti disukai oleh orang lain terhadap diri kita, meskipun ekonomi kita kurang darinya. Kemudian mengembangkan sikap percaya diri. Nah, seperti itu sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam keluarga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.